Bila kalian tahu, korupsi di Indonesia itu berlaku sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, di sekolah kita kan diajarkan bahwa Belanda itu sangat kejam, kerja Romusa ataupun Rodi. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang berita terbaru ya teman-teman, terkait dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan yang mengelola dana ataupun mengelola pinjaman online, seluruh peraturan yang mengacu kepada uang di Indonesia ya teman-teman. Nah kemarin itu ada berita OJK itu terduga korupsi ya teman-teman. Nah si KPK ini memeriksa sejumlah dokumen yang ada di kantor OJK. Nah apa hubungannya dengan pinjaman online? Ini sangat berhubungan sekali ya teman-teman, karena OJK itu ataupun Otoritas Jasa Keuangan itu mengatur semua tentang pinjaman online ya teman-teman. Baru-baru ini OJK diperiksa KPK ya teman-teman. Jadi ini bila kalian meminjam di suatu pinjaman online, maka berhati-hatilah. Nah OJK tersendiri yaitu lembaga yang mengatur ataupun mengawasi keuangan di Indonesia ya. Bila ada pinjaman online dengan bunga yang arogan semisal, ataupun pinjaman online dengan tata cara yang tidak bermanusia, menagih secara brutal, itu lembaga OJK lah yang mengatur semua itu ya. Dan lembaga OJK juga menjaga stabilitas ekonomi dan mengatur seluruh peredaran uang di Indonesia. Jadi lembaga Otoritas Jasa Keuangan ini sangat penting sekali ya. Nah seperti yang terduga, KPK itu menyelidiki dugaan kasus penyelewengan dana GCR ataupun dana yang digunakan seluruh rakyat Indonesia dari hasil pajak ataupun hasil dari kekayaan Indonesia. Itu OJK terduga menyelewengkan dana GCR tersebut ya. Maka kemarin tanggal 19 Desember KPK itu menggeledah sejumlah yang ada di kantor OJK seperti dokumen ataupun berkas-berkas yang ada di kantor OJK, semua diselidiki ya teman-teman. Nah kasus OJK tersendiri itu masih dalam dugaan ya teman-teman, jadi belum menjadi tersangka. Bila ini sudah terjadi tersangka, maka ini adalah berita yang buruk ya teman-teman bagi kalian yang meminjam pinjaman online. Karena apa dampaknya? Yang pertama yaitu kurangnya pengawasan OJK. Pinjaman online yang legal itu semakin arogan dalam bertindak ya kepada nasabahnya. Misal kalian itu gagal bayar, itu terornya makin menjadi-jadi, dan itu tidak ada lembaga hukum yang mengawasi secara langsung karena lembaga hukumnya sedang terjadi masalah. Nah yang kedua yaitu bila kalian itu gagal bayar di suatu pinjaman online, maka bunganya itu diatur sesuka hati oleh lembaga pinjaman online tersebut. Misal itu di Kredivo, Akulaku, Ada Kami, ataupun aplikasi pinjol lainnya ya teman-teman. Jadi dia semena-mena menaikkan bunga dan tidak ada aturan ataupun yang mengawasi mereka. Dan yang ketiga yaitu pinjaman online ilegal, maka semakin semena-mena ataupun semakin menyebar ya. Karena tidak ada pengawasan dari OJK, dia tidak ada hukuman yang menghukum kepada pinjaman ilegal ini. Jadi dia merasa aman untuk menggunakan aplikasi pinjaman online ilegalnya. Jadi buat teman-teman, ini menjadi berita buruk ya. Semisal ini OJK sudah menjadi tersangka kasus korupsi, maka saran saya harus hati-hati bila kalian itu gagal bayar di pinjaman online. Bila kalian itu belum meminjam pinjaman online, saran saya jangan dahulu ya teman-teman, karena OJK ini sedang dalam pemeriksaan oleh pihak KPK. Nah lembaga OJK tersendiri mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Dia tidak berusaha mengelak dan mematuhi sesuai prosedur hukum ya teman-teman. Jadi dia rela diperiksa oleh KPK dan tidak mengelak untuk tindakan yang tidak bersalah ataupun membela ya intinya teman-teman.
dia mengikuti ataupun memang harus digeledah oleh lembaga KPK ini yang memberantas korupsi. Memang budaya korupsi tersendiri sudah mengakar di Indonesia sejak lama ya teman-teman. Bila kalian tahu, korupsi di Indonesia itu berlaku sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, di sekolah kita kan diajarkan bahwa Belanda itu sangat kejam, kerja romusa ataupun rodi. Tapi aslinya Belanda itu membayar buruh untuk membangun fasilitas yang ada di Indonesia, tetapi para pejabat terdahulu ataupun bupati-bupati dahulu yang dulu disebut kerajaan itu korupsi dana tersebut dan digunakan secara pribadi, dan itu mengakar sampai era sekarang. Bahkan sekelas RT pun itu bisa korupsi ya, itu terjadi di desa saya. Jangan heran kalau sekelas RT pun korupsi, maka pejabat-pejabat sekelas atas juga ikut terlibat. Karena uang itu enak ya teman-teman, karena uang bukan hasil kerja keras dan gampang didapatkan, yaitu uang korupsi tersebut. Itu sangat, bagi pejabat itu sangat enak sekali untuk dinikmati. Tapi dia tidak merasakan betapa sengsaranya rakyat miskin yang ada di bawahnya. Itu sangat-sangat tidak manusiawi ataupun sangat kejahatan yang luar biasa ya teman-teman di bidang korupsi ini. Makanya Pak Prabowo ini dengan keras dia ingin memberantas korupsi, walaupun ini tidak mudah karena dia akan dimusuhi dari berbagai pihak pejabat lainnya ya teman-teman, karena menggunakan kebijakan untuk memberantas korupsi. Nah, sekian dulu berita kali ini ataupun video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Saya akan membuat video-video tentang berita ataupun seputar pinjaman online ya teman-teman. Bila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ataupun DM di IG saya, Feby Abdullah. Nanti saya akan menjawabnya. Sekian dan terima kasih.